Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Asmara Dua Dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Top Sinetron yang akan membahas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, di episode kali ini telah diceritakan Aurel merasa bersalah pada Niko karena Aurel telah memukuli Niko yang telah berhasil menyembuhkan kakinya yang terkilir. Di saat beberapa preman hendak merampas tasnya Aurel, namun Niko dengan cepat bisa mengatasi beberapa preman itu. Kemudian Niko menggendong Aurel dan mengobati kakinya. Aurel mengajak Niko ke toko milik bundanya untuk bisa bermalam dan istirahat di sana. Niko yang begitu kaku dan tidak bisa bercanda. Aurel selalu mengejek Niko karena Aurel tidak tahu siapa Niko sebenarnya. Niko seorang vampir yang telah terkubur hampir 300 tahun di dalam peti mati dan berhasil keluar setelah Aurel memegang tali yang berada di peti mati itu. Dan seketika tali itu berubah menjadi debu. Niko ikut ke Jakarta bersama Reno dan Aurel untuk mencari kekasihnya yang bernama Kirana. Reno disuruh oleh Bunda untuk menjemput Aurel di toko itu. Namun di perjalanan pulang, Aurel melihat bayangan orang yang mengejar mereka. Ternyata orang itu berhasil menghisap darah Aurel. Reno yang berlari itu pun dikejar dan Reno pun berhasil dihisap darahnya. Tapi ternyata itu semua hanya mimpinya si Bunda. Bularas sangat khawatir setelah melihat ada mayat perempuan di jalan yang tengah dikerumuni oleh banyak orang-orang. Apa benar di zaman sekarang masih ada vampir? Melihat luka di leher si mayat sama persis dengan gigitan vampir. Dalam lamunannya, Bularas dikagetkan dengan melihat pintu gerbang yang terbuka. Bularas pun berteriak karena ia berpikir telah ada maling masuk ke dalam tokonya. Hingga banyak orang yang datang dan membantu mengecek tokonya. Niko yang mendengar kedatangan Bularas juga tetangganya langsung bersembunyi. Aurel yang datang menjelaskan kalau dia lupa mengunci pintunya karena terburu-buru. Bularas merasa lega. Aurel pamit mencari sarapan karena ingin mencari Niko. Bularas masuk ke dalam toko. Di situ Bularas membuka pintu ruangan bawah tanah. Bularas merasa penasaran siapa sebenarnya orang yang selama ini dilindungi keluarganya. Bularas membuka pintu kamar itu. Bularas membuka penutup dari sosok itu. Bularas terkejut sampai terhenyak ke belakang melihat sosok perempuan yang masih utuh. Bularas mendengar suara perempuan minta tolong dan memintanya melepaskannya. Bularas buru-buru pergi dari tempat itu. Namun Bularas lupa menutup kembali penutup jasad itu. Bularas menyesal telah melanggar nasihat dari orang tuanya agar tidak membuka kamar itu. Sementara Aurel yang tengah mencari Niko
malah berpapasan dengan mobil Rian yang ingin mendapatkan kalung liontin yang dipakai oleh Aurel. Rian segera menyamar dan membuntuti Aurel. Rian sangat berhati-hati karena melihat Aurel tengah menunggu seseorang. Karin pacar Rian menghubungi Rian untuk memberikannya hadiah jam tangan. Karin pun datang ke rumah Rian, namun Silpi menyambutnya dengan amukan. Silpi merasa jengkel karena Karin masuk ke kamar Rian tanpa izin. Karin mengambil kotak cincin milik Rian. Sontak saja Silpi mengambil kotak itu dan mendorong Karin hingga tangan Karin terluka. Karin pun pulang sambil marah-marah. Dan di sisi lain, Rian berhasil membawa Aurel pergi. Namun, Niko berlari membuntuti Rian. Perkelahian pun terjadi. Rian mengambil tangan Niko. Alhasil tangan itu pun terbakar karena sengatan sinar matahari. Begitu juga dengan wajahnya Niko. Niko pun kabur. Nampaknya Rian mulai curiga dan membuntuti Niko. Ervan yang mencium darah segar dari tangan Karin membuntuti Karin dari belakang. Di saat Ervan hampir mencelakai Karin, tiba-tiba Silpi mengetuk pintu. Karin pun bukakan pintu itu. Silpi pura-pura ingin membalas perbuatan Karin yang main masuk rumah orang. Padahal Silpi tahu kalau Ervan ada di dalam. Silpi diusir Karin keluar dari rumah. Silpi berkata kalau sampai Ervan celakai Karin, dia tidak akan tinggal diam. Karena Karin adalah selebgram terkenal. Kalau terjadi sesuatu padanya, beritanya akan mudah menyebar. Silpi takut kalau para pemburu vampir akan menemukan mereka dan mencari keberadaan mereka. Oke guys, makin seru saja kan ceritanya? Penasaran dengan kisahnya? Jangan lupa saksikan kisah selengkapnya hanya di Indosiar pukul 18.00 yang akan selalu tayang di setiap harinya. Oke guys, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.